tes. Mulai tanggal 4, 5, 6. Kira-kira sampai 7 kemungkinan. Biasanya 3 hari, 4 hari, begitu nggih? Tentunya tidak mungkin dilaksanakan observasi. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi pertimbangan tersendiri untuk kepala sekolah dalam menyusun jadwal observasi. Benar nggih? Karenanya bisa diajukan di bulan Februari. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Yang penting panjenengan siap, Bapak Ibu kepala sekolahnya juga siap, bisa dilaksanakan. Pelaksanaan observasi misalnya tidak sama dengan tanggal yang ada di PMM. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kembali lagi pada diskusi panjenengan dengan kepala sekolah. Tetapi untuk yang di dalam PMM tidak bisa dirubah. Betul nggih Bapak Ibu nggih? Kemudian berapa lama observasinya? Monggo, terserah sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk kepala sekolah nanti tinggal masuk ke dalam aplikasi atau penilaian kinerja. Kemudian klik lakukan penilaian. Kemudian cek daftar guru. Nah, pada cek daftar guru ini panjenengan mirsani, Bapak Ibu kepala sekolah, ngecek siapakah yang sudah mengumpulkan jadwal observasi. Betul nggih, Bapak Ibu? Bila nanti Bapak Ibu gurunya sudah klik kumpulkan, pada kepala sekolah akan status dokumennya lengkap. Status dokumennya lengkap. Nah, di sini bisa diklik nilai. Begitu, Bapak Ibu nggih. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah ketika akan melaksanakan observasi, langsung masuk pada penilaian. Oke, begitu. Jadi ketika panjenengan Bapak Ibu guru melaksanakan observasi, Bapak Ibu kepala sekolah mengamati dengan langsung mengisi instrumen yang ada di dalam PMM. Makanya nggih. Nah, karena kita belum ada yang mengumpulkan jadwal observasi, sehingga Bapak Ibu kepala sekolah juga tidak bisa melihat. Ada. Nah, bila mana hari ini kita bisa mendemonstrasikan, itu lebih bagus. Monggo, barangkali Pak Dar bisa mencoba untuk upload, mengisi sampai upload RPP, klik kirimkan atau kumpulkan supaya nanti terlihat di akun kepala sekolah. Baik, sudah Bu Eni? Bu Eni sudah siap RPP-nya? Insya Allah ada. Sudah siap mengisi kegiatan itu tadi? Di close dulu, di close. Ini saya ini. Naik dulu. Ya, ini diisi dulu. Apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari? Silakan dipilih. Bu Eni memilih yang mana? Guru mengajukan satu atau dua? Dua. Satu saja, Bu. Satu saja. Baik, kalau sudah, apa saja upaya yang Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku tersebut? Silakan diisi dulu Bu Eni. Mungkin ya, Bu Lali. Lebih spesifik pada upaya apa yang Anda lakukan. Misalnya, satu, guru memfasilitasi terjadinya diskusi kelompok yang interaktif. Berarti satu, misalnya dengan mengatur kelompok. Jadi perilaku spesifik, upaya spesifik. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya, ini dihapus saja. Betul, boleh. Satu, mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Boleh, seperti itu. Dua, mempelajari atau mempersiapkan lembar kerja kelompok
lengkap dengan peran masing-masing anggota kelompok. Tiga, misalnya apa? Merefleksi. Jadi karena ini penjenengan diskusi kelompok Bu Eni. Jadi setelah diskusi kelompok, penjenengan merefleksi hasil masing-masing kelompok ya. Karena masing-masing kelompoknya ini berbeda sesuai gaya belajar pesertanya, Jadi Bu Eni ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga upaya yang dilakukan seperti ini. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, monggo, terserah Bapak Ibu ya. Dan ini nanti akan muncul Bapak Ibu ya, akan muncul pada hasil penilaian kepala sekolah. Jadi nanti setelah kepala sekolah ini menilai di dalam aplikasi kepala sekolah, ini juga akan muncul setelah selesai kumpulkan, download, dibagikan ke panjenengan. Bapak Ibu Jadi panjenengan melaksanakan pembelajaran mulai pembukaan, kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir selesai. Bapak Ibu kepala sekolahnya langsung memberikan umpan balik atau penilaian dalam aplikasi kepala sekolah. Selesai, kemudian kumpulkan dan bisa di-download. Bisa di-download sebagai dokumen fisik kita misalnya. Dan itu juga bisa dikirimkan hasilnya ke guru. Tanpa dikirimkan pun, Bapak Ibu guru juga bisa membuka di aplikasi PMM-nya nanti. Jadi, saya ulangi lagi, proses alurnya, Bapak Ibu membuat persiapan dulu. Mengisi ini tadi. Kemudian, membuat jadwal. Setelah membuat jadwal, Bapak Ibu upload RPP yang sudah siap, lalu klik kumpulkan. Ketika Bapak Ibu sudah klik kumpulkan, maka di akun kepala sekolah akan muncul data nama guru ini sudah lengkap. Nah, maka bisa dicek oleh kepala sekolah dan bisa selanjutnya dilakukan penilaian atau observasi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi, contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai target perilaku. Ini misalnya indikatornya adalah aktivitas interaktif. Indikator aktivitas interaktif. Seperti ini Bapak Ibu Nah, kemudian bagaimana contoh upaya yang bisa dilakukan? Misalnya 1, mengidentifikasi kegiatan pembelajaran interaktif yang dapat melibatkan semua peserta didik. 2, mempelajari buku-buku atau artikel online terkait strategi pembelajaran interaktif dan menstimulus proses bawah atau di paling atas setelah identitas. Fokus perilaku yang ingin tadi yang pertama, yang atas itu. Nah, fokus perilaku yang diobservasi. Titik 2, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Ngerti? Bisa dipahami Bapak Ibu di dalam kegiatan pembelajaran. Mana yang di awal, mana di inti, atau mana yang di akhir. Monggo, tidak ada ketentuannya atau tidak ada aturan baku. Tidak ada aturan baku harus di manakah meletakkan fokus perilaku tersebut. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya RPP yang panjenengan upload tadi sudah jelas ketika dibaca atau dicek oleh kepala sekolah yang hendak mengobservasi. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah mengobservasi apa? Ya 3 perilaku itu tadi. Benar Bapak Ibu? Bisa dipahami Bapak Ibu Saya ulangi. Jadi fokus observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah adalah perilaku panjenengan. Fokus perilaku panjenengan yang sudah panjenengan tulis itu tadi. Bila mana panjenengan memasukkan di dalam
kegiatan pembelajaran, monggo diberi tanda merah atau tanda apa? Supaya membedakan dengan kegiatan pembelajaran yang lain. Kalau tidak di kegiatan pembelajaran, bisa ditaruh di bagian atas setelah identitas. Jadi supaya Bapak Ibu guru panjenengan ini perso tahu apa fokus perilaku yang saya observasi ini. Ada. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bagaimana Bapak Ibu? Adakah yang masih bingung? Bila panjenengan memilih satu saja itu sudah cukup. Jadi tidak harus memilih ketiga-tiganya. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk kepala sekolah cek yang ini ya, nilai observasi. Oke, lanjut yang nomor 5 itu. Nah, selanjutnya pada akun kepala sekolah munculnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi jika panjenengan ingin tahu yang dinilai ini apa sih? Nah, seperti ini contohnya. Ini contoh ya. Nomor 1, nomor 7. Yang nomor 7. Guru melakukan komunikasi positif untuk pengembangan suasana kelas yang kondusif. Nilainya hanya belum dilakukan tapi belum efektif. Yang ketiga dilakukan sudah efektif. Itu ya. Jika Bapak Ibu kepala sekolahnya memilih belum dilakukan, di situ harus diberikan catatan delapannya. Di nomor 7 ditulis apa? Yang belum dilakukan, maka di nomor 8 ditulis catatannya. Guru belum menyampaikan atau mengingatkan tentang kesepakatan kelas pada muridnya. Nah, bila mana memilih dilakukan maka belum efektif, catatannya kepala sekolah seperti apa? Dituliskan di nomor 8 juga. Nah, ini contohnya. Nilai dari kepala sekolah dilakukan efektif. Dan catatannya bagaimana? Catatannya melakukan komunikasi yang positif dengan peserta. Hanya seperti itu. Jadi 4 kali. Jadi dari kepala sekolah. Nah, tentunya ini setiap guru berbeda. Tergantung dari indikator yang sedang pilih. Dan saat penjenengan kan ada suasana interaktif, ada positif, dan sebagainya yang ada dalam indikator itu. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi fokus perilaku observasi adalah rubrik untuk kepala sekolah. Rubrik observasi kelas. Ini contohnya. Kalau penjenengan indikatornya tidak sama sebelahnya, berarti tidak sama indikatornya juga. Bapak Yang dua, nilainya seperti ini Bapak Ibu. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mewajibkan keterlibatan murid. Apakah sudah dilakukan observasi? Nah, ini tugasnya kepala sekolah menjawab atau menilai. Belum dilakukan tapi belum efektif atau dilakukan dan efektif. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Ini contohnya belum dilakukan. Maka kepala sekolah harus dikasih catatan. Guru belum melakukan strategi pembelajaran yang inovatif. Misalnya begitu. Kemudian nomor 3, guru membuat dan mengingatkan aturan sama kelas. Jadi ketika ada anak yang melakukan pelanggaran atau sebagainya, guru melakukan atau mengingatkan aturan sama kelas. Apakah sudah dilakukannya? Belum dilakukan atau efektif atau dilakukan dan efektif. Yang penting kepala sekolah memberikan catatan. Jika sudah selesai bahwa apa saja rekomendasi Anda bagi guru atau pelajarannya bisa meningkat di kemudian hari. Rekomendasi. Jadi rekomendasi ini seperti saran.
saran untuk guru tersebut supaya pembelajarannya lebih meningkat. meningkat. Ini contohnya mempelajari strategi pengelompokan. Ini hanya contoh. Jadi rekomendasi dari kepala sekolahnya memperbaiki atau mempelajari strategi Kalau sudah selesai, Bapak kepala sekolah bisa klik cetak, kemudian kumpulkan klik cetak, kumpulkan. kumpulkan. Itu harus dikerjakan sesuai tanggal yang sudah direncanakan. Selanjutnya Bu Eni. Sampai Sampai di sini selesai persiapan observasi sampai pelaksanaan observasi. Setelah pelaksanaan observasi, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya adalah persiapan tindak lanjut. Slide sebelumnya. Diskusi tindak lanjut observasi. Jadi setelah penjenengan melaksanakan observasi, selanjutnya diskusi tindak lanjut observasi. Bapak Ibu kepala sekolah omong-omongan dengan Bapak Ibu guru. Ini loh hasilnya observasi tadi. Nah, jadi ini merupakan pasca observasi. Jadi bisa dilakukan coaching pasca observasi. Nah, seperti ini. Di tampilan Bapak Ibu guru nanti seperti ini. Ini akun guru. Setelah selesai melakukan observasi, ada tanda cetaknya Bapak Ibu G. Yang atas itu, yang kotak merah, cetak. Artinya sudah terlaksanakan. Artinya penjenengan sudah selesai melakukan observasi. Tahap selanjutnya adalah yang ini. Kumpulkan dokumentasi tindak lanjut. Begitu. Nah, seperti ini. Periksa hasil penilaian observasi. Ini adalah hasil penilaian observasi kepala sekolah kepada guru. Misalnya begini. Fokus perilakunya tadi yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nilai atasannya bagaimana? Dilakukan dan efektif. Nah, catatannya apa? Melakukan komunikasi positif. Jadi ini adalah semacam hasil penilaian observasi. Formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Apa tantangan Anda hadapi untuk melakukan pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas? Tentunya panjenengan ketika melaksanakan observasi mengalami kesulitan. Kita betul. Nah, inilah tempatnya penjenengan curhat. Kata G, itu tempatnya penjenengan menuliskan kesulitan panjenengan. Kesulitan atau tantangan panjenengan ketika melaksanakan observasi observasi. Bisa dituliskan di sini. Misalnya, saya kesulitan karena banyak murid bikin kelompok sendiri ketika melaksanakan pembelajaran. Anak-anak membuat kelompok seakan dewe. Ini yang dituliskan di sini. Tentunya setiap guru berbeda refleksinya. Jadi ini refleksinya setelah penjenengan melaksanakan yang diobservasi oleh kepala refleksinya. Penjenengan refleksi. Aku mau kesulitan, aku mau apa yang saya mau tadi apa yang saya masuk kurang dari dari diri saya. Betul ya Bapak Ibu ya. Atau saya masih belum atau masih kesulitan dalam pengelolaan kelas. Jadi satu jago di tengah muridnya, jumlah muridnya banyak, kesulitan ABC-nya, silakan muridnya banyak, kesulitan ABC. Silakan. Nah, yang paling bawah, di sini ada panduan pengisian refleksi Bapak Ibu. Jadi penjenengan bisa lihat di situ. Dan yang paling bawah
cek Dan yang paling hasil bawah, cek hasil penilaian observasi. Jadi penilaian panjenengan langsung muncul di sini. Langsung muncul di Ada sini. nggih? Ada nggih? Oke, lanjut ini. Oke, lanjut ke ini. Nah, selanjutnya Selanjutnya, memilih tindak lanjut dari PNM. Ini Bapak Ibu guru yang mengisi. yang mengisi. Jadi ini ada di Jadi ini akun ada di guru. akun Setelah Bapak Ibu Setelah Bapak Ibu mengalami kesulitan, dinilai dinilai seperti itu oleh kepala sekolahnya. Tindak lanjutnya tidak adalah lanjutnya misalnya misalnya apa tujuan tindak lanjut yang ingin tindak Anda lanjut yang lakukan ingin untuk Anda meningkatkan lakukan untuk kualitas meningkatkan kualitas kualitas pembelajaran Anda. pembelajaran Pilih Anda. minimal satu tujuan satu tujuan untuk satu tujuan tindak lanjut. tindak lanjut. Ini ada beberapa. Ada beberapa. Pertama, pengelolaan kelas pengelolaan untuk mencapai kelas untuk pembelajaran mencapai pembelajaran yang berpusat pada preferensinya didik. bagaimana? Preferensinya Silakan bagaimana? dipilih. Silakan Situ. dipilih. Jadi Bapak Ibu tinggal Bapak Ibu tinggal klik nanti dibaca Tapi dibaca Jangan sesuaikan dengan sesuaikan refleksi pembelajaran pembelajaran tadi. panjenengan tadi. Nah, Nah, kemudian yang bawah kemudian yang bawah, interaksi aktif dan empatik terhadap peserta terhadap didik. peserta didik. Nah, di sini. Nah, di sini. Pengelolaan Pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Pilih modul, Pilih latihan modul, mandiri. Jadi latihan tidak mandiri. lanjut. Jadi Jadi tidak lanjut merupakan upaya panjenengan upaya panjenengan selanjutnya selanjutnya untuk untuk meningkatkan meningkatkan kualitas kualitas pembelajaran. pembelajaran panjenengan. Ditingkatkan dengan cara apa? Dengan mengikuti pelatihan mandiri di PMM Boleh. dengan mengikuti webinar boleh. Boleh. Panjenengan pilih Pilih sendiri di situ. sesuai Sesuai dengan kemampuan panjenengan. 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 Nah, tentunya Tentunya ini juga didiskusikan dengan kepala dengan kepala sekolah. Oke Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu ya. Lanjut ini. Lanjut ini. Nah, yang nomor 6, Yang nomor kapan 6, Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM. Misalnya bulan Mei Misalnya sampai bulan bulan Juni. Apa dukungan yang Anda dukungan yang butuhkan Anda untuk butuhkan melakukan untuk upaya tindak lanjut? upaya tindak Misalnya lanjut. sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau seperti ini kegiatan komunitas. ya, kegiatan komunitas komunitas Jadi ini belajar. merupakan salah Ini merupakan salah satu sumber daya daya yang bisa membantu yang bisa membantu panjenengan panjenengan untuk meningkatkan atau memperbaiki memperbaiki kualitas kualitas pembelajaran Bapak Ibu di dalam Bapak Ibu ya. lanjut apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda? Misalnya tujuannya adalah strategi pengelompokan pengelompokan yang yang efektif. Tadi pilihannya pengelompokan. Selanjutnya, apa upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Misalnya melakukan simulasi dengan rekan lainnya. Jadi yang satu jadi pengamat, yang satu jadi pelaku. Nah, diamati sama teman-teman. Bagaimana selanjutnya kinerja saya apakah saya baik, masih kurang, saling sharing teman sejawat. Kapan Anda akan melakukan tindak lanjut hingga bulan Juni? Lanjut. Kapan Anda akan melakukan tindak lanjutnya Mei sampai Juni dengan apa? Memperoleh mentor dari KS, dari guru penggerak, dari pemateri, atau dari pihak lain. Jadi sumber daya yang bisa mendukung panjenengan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran panjenengan. Kalau sudah selesai, panjenengan klik kumpulkan. Jadi panjenengan menyusun tindak lanjut, rencana tindak lanjut panjenengan sendiri. Dikumpulkan atau kalau mau dilanjutkan kapan hari bisa simpan draft. Yang terakhir penilaian dokumen tindak lanjut. Lanjut Bani. Nah seperti ini. Nanti tindak Tindak lanjut observasi. Nilainya di sini akun kepala sekolah. Ini klik nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Selanjutnya. Nah ini yang harus diisi oleh
kepala diisi sekolah. oleh Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi dan jadi ini sebagainya. kepala sekolah memberikan kepala sekolah memberikan dari umpan hasil balik tindak dari lanjut hasil yang sudah lanjut direncanakan yang oleh sudah direncanakan guru. oleh Dan guru. kepala sekolah Bapak memilih kepala di sini sekolah apakah memilih di siswa sini ini apakah ada siswa pilihannya ini A atau B atau C sesuai dengan sesuai dengan kinerja kinerja perilaku Bapak Ibu guru masing-masing. Lanjut. Bagaimana peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan berkelanjutannya. Jadi dengan Bapak Ibu guru menilai kinerjanya dari hasil tindak lanjutnya tadi. Jadi setelah pelaksanaan observasi, Bapak Ibu merencanakan tindak lanjutnya. Proses pelaksanaan tindak lanjut oleh kepala sekolah memberikan atau penilaian kepala sekolah. Lanjut. Bila sudah selesai, lanjut lagi kepala sekolah. Ayo, nah, setelah selesai sampai di sini jadi untuk kepala sekolah refleksi terakhir nanti sama yang terakhir bila selesai dikumpulkan atau simpan draft jika ini dilanjutkan di esok hari. Terima kasih. Bertemu lagi pada tahap refleksi tindak lanjut observasi kelas, yaitu formulir 2C dan pengumpulan 2C. Jadi yang saya sampaikan tadi adalah 2A dan 2B. Jadi persiapan, kemudian pelaksanaan. Persiapannya 2A, pelaksanaan observasinya 2B. Setelah selesai, nanti kita akan melanjutkan pada 2C dan 2D. Betul itu salah. Kata nggih Bapak Ibu nggih? Sudah ada gambaran nggih, meskipun di akun PMM Panjenengan belum bisa terlihat. Tapi paling tidak sudah ada gambaran dan ada PPT yang bisa panjenengan persani, panjenengan pelajari. Oh nanti bentuknya seperti ini. Kemungkinan Bapak Ibu hanya takut mengisi, takut salah, ngoten mawon. Ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak salah di sini, disesuaikan saja. Jangan bisa diskusi dengan teman-teman di sekolah masing-masing. Bila mana yang mengalami kesulitan, kita bisa sharing via WA grup Ombel atau grup KKG. Kata nih Bapak Ibu ya. Bisa ditampilkan PMM-nya Mbak ini, PMM. Di tampilan PMM Bapak Ibu sudah nyari lagi. Nah, yang bawah, nah di situ ada kumpulkan dokumen, ya Bapak Ibu. Yang atas itu observasi praktik kinerja. Kemudian bawahnya kumpulkan dokumen, ya Bapak Ibu. Yang sebelah kiri pengembangan kompetensi, yang sebelah kanan tugas tambahan. Coba Bu, silakan diklik pengembangan kompetensi kumpulkan. Nah, akan muncul RHK yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Bila mana Bapak Ibu ingin mengupload, berarti pilih kumpulkan. Coba nyesel buku. Jangan persatu klik apa? G. Nah, begitu. Nanti munculnya misalnya ini tentang RHK penyusunan latihan mandiri melalui PMM. Di situ sudah muncul. Topik itu sudah muncul. Berarti ini menyusun RHK tentang sesinya 2 topik. Nah, jika panjenengan sudah memperoleh definisinya, bisa panjenengan dan selanjutnya yang ada di bawah itu tentang RHK nanti dukung yang bisa panjenengan upload ada di situ. Kemudian yang sebelah kiri itu tugas tambahan panjenengan bisa panjenengan upload nanti selesai panjenengan melaksanakan tugas tambahan tersebut berarti di bulan Juni.
bulan Ya, Juni. misalnya panjenengan Ya. melaksanakan Misalnya panjenengan melaksanakan ekstrakurikuler ekstrakurikuler tari. masa penilaiannya Januari hingga bulan Juli. hingga Nah, bulan nanti pakai Juli. panjenengan bisa Pakai upload di panjenengan akhir bisa Mei atau di awal akhir Juni. Kata awal Bapak Ibu ya, bila mana masih ada bukti yang yang diinginkan bisa panjenengan tapi bisa yang sudah ada tapi yang sudah atau ada nanti atau dirobel di nanti akhir dirobel di akhir juga boleh. Mei Yang juga penting boleh. semuanya bisa Semuanya bisa terrealisasi sudah sudah terupload. terupload. Demikian Bapak Ibu, Demikian sesi tanya jawab sesi ya. tanya jawab Bu ya. moderator. Bu moderator. Ya, silakan Bapak Ibu Silakan kalau yang ada pertanyaan. Waktu menunjukkan pukul 13.00. Saya buka dua pertanyaan saja. Silakan. Barangkali masih ada pertanyaan yang ditanyakan. Silakan. Cukup dua pertanyaan. Ya, silakan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan yang di rencana observasi Bu Leli ya, untuk yang mata pelajaran khususnya kami yang kelas 6 masih kan ini tidak kami memakai semuanya mata pelajaran. Jadi kami milih yang mana? Kalau bisa saya pilih yang saya upload nanti itu RPP atau modul aja. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian, terima kasih. Di kelas 6 ternyata tidak muncul tematik ya. Betul, tidak muncul tematik. Sudah tidak perlu kaku, Bapak Ibu, tidak terlalu kaku. Monggo panjenengan pilih sesuai mata pelajaran yang panjenengan sampaikan itu tadi aja. Misalnya jam pertama, misalnya panjenengan Bapak di observasi nanti mau menyampaikan matematika, disambung dengan matematika dibaca dan apa. Karena panjenengan masih kelas cukup RPP, sudah cukup. Jadi Bapak Ibu, panjenengan jangan khawatir. Di sini tidak ada aturan yang saklek. Jadi di sini kita diberikan kebebasan. Tidak ada aturan A, B, C, bentuk laporannya pun bebas. RPP-nya pun bebas. Nah, yang penting unsur-unsurnya lengkap. Laporan lain-lainnya, misalnya laporan tugas tambahan itu tidak ada aturan bakunya juga Bapak Ibu. Contoh yang kami berikan pada ID itu tadi hanya contoh-contoh untuk referensi panjenengan. Mau diganti, mau ditambah, mau ditambah, monggo sesuai kebutuhan masing-masing. Kemudian terima kasih. Kemudian monggo satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan pelaksanaan observasi dilaksanakan pada rencana mulai dari bulan Februari. Terus setelah observasi tidak lanjut. Untuk kami kelas 6 tidak lanjut tadi saya lihat kan bulan Mei. Nah, untuk tidak lanjut Mei itu kami di kelas sudah selesai ujian. Nah, itu nanti kita harus apa bulan apa. Sudah begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Habibah. Ini Bapak Ibu, itu tadi hanya contoh. Yang ada di tampilan ini tadi hanya contoh. Saya kembalikan lagi, semuanya dikembalikan ke Bapak Ibu guru. Kebebasan mutlak ada di Bapak Ibu guru. Mulai persiapan, perencanaan, pelaksanaan disesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau kondisinya seperti itu untuk melaksanakan didahulukan observasinya didahulukan bulan Februari, bulan Maret. Akhirnya tidak bisa. Saya ulangi lagi, yang penting alur pelaksanaan mulai persiapan hingga penilaian ini selesai dalam satu semester. Benar nggih, Bapak Ibu? Jadi, panjenengan matur ke Bapak Ibu kepala sekolah
sekolahnya. Saya merencanakan berita ya, bukan lagu yang dibikin. Jadi inilah pentingnya diskusi. Kata nggih, pentingnya diskusi antara guru dengan kepala sekolah. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai kondisi bapak ibu masing-masing. Jadi tidak ada harus memang ini biasanya dibuatkan ini masa supaya mempermudah. Artinya setiap bulan satu bulan. Maksudnya begitu di masa. Bulan ini perencanaan, bulan ini persiapan, bulan ini pelaksanaan. Bulan ini perencanaan tindak lanjut, pelaksanaan tindak lanjut, atau refleksi tindak lanjut, kemudian penilaian. Tapi bila mana perjalanan kondisi kelas 6 seperti itu bisa dikondisikan sesuai waktu yang penjenengan perlukan. Kita bersiapkan. Bapak Ibu, terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 13.10 Dari saya akhiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya nanti bisa menyelesaikan persiapan observasi tanpa bingung lagi. Tanya jawab tetap dibuka melalui grup atau secara online pribadi pada saya boleh atau di grup supaya Bapak Ibu yang lain apabila pertanyaannya sama bisa saling menyimak di dalam grup. Kata Bapak Ibu terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan kepada Terima kasih atas yang cantik untuk Ibu Leli Asyari pada siang hari ini sudah memberikan materi tentang observasi kinerja BPM. Bapak Ibu hebat sudah ngantuk ya. Coba sekarang ekspresikan ya. Ayo, cerita duduk. Coba semuanya saya suaranya. Assalamualaikum. Halo. Coba lebih keras lagi yang bertanya. Halo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Sudah ada yang tidak semangat ya. Anu, papu sing anu itu. Papu. Iya. Coba lagi mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Nanti setelah monggo di jalan ini hanya atau di depannya sudah ada dan rawon. Baik Bapak Ibu semuanya, acara demi acara kita bersama kami mengucapkan terima kasih kepada semuanya atas pastinya yang telah hadir di SDN JS 1 dalam acara pelaksanaan observasi penilaian kerja pada BPM. Saya mewakili panitia penyelenggara apabila ada kekurangan maupun ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.